Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, masing-masing kelompok sudah punya studi kasus? Sudah? Halo? Sudah, Mbak. Halo? Sudah, Mbak. Sudah ya. Oke. Nah, mungkin saya sedikit sedikit pengantar saja gitu ya. Kalau hari ini kita akan bahas ataupun diskusi mengenai Widya Muatiasa. Apa sih Widya Muatiasa? Ada yang tahu? Belajar untuk membangun, Mbak. Belajar untuk membangun, apa lagi? Semboyan UPN, Mbak. Jati diri UPN. Semboyan UPN, ada lagi? Ilmu untuk pembangunan bangsa, Mbak. Apa? Ilmu untuk pembangunan bangsa. Ilmu untuk pembangunan bangsa. Ya. Oke, nah jadi memang pada dasarnya adalah perjuangan untuk membangun gitu ya, bersama untuk membangun. Nah, itu semboyan ataupun slogan dari Widya Muatiasa ya. Nah, apa sih sebetulnya gitu ya? Nah, ini tadi misalnya menuntut ilmu dalam rangka pengabdian kepada bangsa dengan hati yang suci, bersih dan tulus ikhlas, ilmu untuk pembangunan bangsa ataupun belajar untuk membangun. Nah, terminologi ini yang diartikan secara lugas gitu ya oleh UPN veteran, baik itu Jakarta, Jogja, Jawa Timur itu sama ya, sama-sama menganut prinsip Widya Muatiasa ya. Nah, sebetulnya berawal dari, mungkin saya terangkan sedikit ya sejarah singkatnya yang kalian pun sebetulnya sudah seharusnya khatam ya. Karena pada saat ospek gitu ya itu kan dibahas ya. Nah, berdasarkan keputusan Menteri Veteran dan Demobilisasi nomor 9 KPTS 1965 dilaksanakan pengintegrasian perguruan tinggi dalam wadah PTPN Veteran Cabang Jakarta. Jadi dulu namanya masih pakai cabang ya. Yang pusatnya adalah Yogyakarta, cabangnya Jakarta dan Jawa Timur. Nah, berdasarkan keputusan Menhankam nomor 1 _2 _1993 UPN Veteran direstrukturisasi sehingga kata cabang dihapuskan dan UPN bisa berdiri sendiri, punya legalitas yang sama gitu ya, tidak lagi berbentuk cabang, sehingga menjadi dari PTPN Veteran Cabang Jakarta menjadi PTN UPN Veteran Jakarta ataupun perguruan tinggi negeri dengan dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 120 tahun 2014 mengenai pendirian UPN Veteran Jakarta. Nah, kemudian ada beberapa moto ya, moto pejuang di sini. Misalnya tiada kehidupan tanpa perjuangan, tiada perjuangan tanpa pengorbanan, tiada pengorbanan tanpa keikhlasan, dan tidak ada keikhlasan tanpa keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ini juga bisa dihayati dan diamalkan ya, nilai-nilai kejuangan, terutama kepentingan bangsa itu di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian mengingat perjuangan pahlawan ataupun rakyat yang sudah mendahului kita, dan kemudian kita dituntut untuk menjadi pelopor, pionir ya, dan penentu ataupun decision maker in terms of development ya, dalam rangka untuk pembangunan nasional, pembangunan bangsa maupun pembangunan karakter ya. Nah, ada beberapa nih ya, beberapa hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa gitu ya, yang bisa diimplementasikan oleh mahasiswa terkait dengan Widya Muatiasa. Misalnya mahasiswa mampu menempatkan diri sebagai insan perekat bangsa, mahasiswa mampu menerima keberagaman dan pluralitas, mampu saling percaya, mampu dan terampil belajar sehingga menjadi individu yang cepat menguasai bidang ilmunya, menjadi toleran, disiplin, kreatif, santun, dapat bekerja sama, bertanggung jawab, bermoral, cinta tanah air, mampu menyelesaikan konflik dalam dirinya, dan mampu berpartisipasi dalam upaya penyelesaian konflik masyarakat dan negara.
kemudian tanggap dalam perubahan dan perkembangan situasi, dan bangga menjadi bangsa Indonesia dan mampu untuk melakukan defense ya. Kemudian mahasiswa mau dan mampu mempertahankan kebersamaan, persatuan, ketertiban, kedisiplinan, dan juga pastinya keharmonisan. Nah, ini ada beberapa pola pikir ya, pola pikir dari pembelajaran Widya Muatiasa sebetulnya. Ada instrumen input, ada inputnya itu mahasiswa dengan berbagai latar belakang dan kondisi. Karena kan kalian nggak mungkin kan sehomogen itu, maksudnya karakternya sama antara satu dan lain, atau misalnya kondisinya sama satu dengan yang lain, kan enggak. Semuanya pasti berasal dari background yang berbeda gitu ya, baik suku, agama, etnis gitu ya, mungkin bahasa daerahnya juga beda, tapi di dalam Widya Muatiasa semuanya sama-sama dibangun gitu ya, semuanya sama-sama membangun, sehingga proses pembelajaran itu lebih kepada ceramah, terus kemudian studi kasus ya, kemudian juga diskusi interaktif, lalu project based learning misalnya. Nah, ini bisa kita lakukan, dan outbound ya, di UPN kita sering sekali untuk mengadakan ini. Kemudian environment inputnya ada dampak globalisasi dan krisis multidimensi, yang sebetulnya ini pun menjadi non-traditional security issues untuk bangsa kita sendiri ya, untuk pembelajaran di mata kuliah pendidikan bela negara. Nah, output yang diinginkan adalah sarjana Widya Muatiasa. Jadi memang punya jiwa patriot, nasionalis, disiplin tinggi, kesatria, kreatif, ulet, toleran, jujur, cerdas, menjadi perekat bangsa, dan tentunya berkepribadian yang baik ya, karakternya baik gitu. Nah, kemudian apa sih Mbak gitu ya, Widya Muatiasa itu sebagai jati diri UPN gitu ya. Nah, sebetulnya pada ini nih monumen hidup para veteran pejuang kemerdekaan, kampus perjuangan, kampus perekat bangsa, kampus pionir pembangunan. Ya. Jadi memang sesuai namanya, Universitas Pembangunan Nasional ya. Jadi bagaimanapun orientasi pembelajaran tetap pada national development. Nah, ada beberapa pilar ya, khususnya ada 3 pilar untuk menemukan jati diri UPN veteran, dari mulai disiplin, kreativitas, dan kejuangan. Kreativitas tentu ada novelty gitu ya, kebaharuan, dan useful ataupun kegunaan. Kejuangan tentu ya, sekarang kan berjuang mungkin tidak dengan alat-alat militer gitu ya, dalam tanda kutip misalnya untuk kita yang sipil, tapi lebih kepada bagaimana mahasiswa ataupun dosen atau segenap sivitas akademika itu berjuang untuk membangun, sama-sama membangun ya, membangun diri sendiri, membangun instansi, membangun kualitas diri, self improvement. Nah, itu masuk dalam kategori kejuangan ya. Nah, sampai sini mungkin saya persilahkan kelompok yang akan presentasi. Saya mulai dari kelompok 1, apa bisa? Bisa, Mbak. Sebentar ya, Mbak. Saya. Oke, silakan. Saya harus jadikan co-host ya. Oh, ini nih, all participant ya. Ya, coba silakan. Sudah bisa belum? Kalau share screen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi untuk Suaranya studi putus-putus ya, kasusnya PAI. Rahma. Nah, salah satunya itu Oh, udah. Oke. mengurangi atau mengurangi segala tindak korupsi. Nah, di SDGs itu di targetnya ada mengurangi segala tindak korupsi ataupun suap. Nah, pertama kelompok saya dulu, nama-namanya ada saya Siti Rahma, Rizka Karisma, Panduna Jogi, David Christian, Aimaratiza, dan Naufal Kesatria. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan kalau di target SDGs itu sendiri ada mengurangi korupsi. Nah, kalau dihubungkan dengan Widya Muat Satya itu, kita berharap pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita dapat dari SD, SMP, SMA, bahkan di kuliah pun tentang anti korupsi ini bisa menjadikan kita sebagai pelopor atau pionir untuk Indonesia ke depannya yang bebas dari korupsi, mengingat indeks persepsi korupsi di Indonesia itu masih terbilang cukup tinggi. Nah, ada pun studi kasusnya. Next slide. Korupsi telah menjara uang negara di berbagai sektor, mulai dari sektor perbankan, BUMN, instansi, atau departemen pemerintahan, hingga kekayaan alam yang semestinya bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pelakunya pun bukan pejabat biasa, bisa dari presiden hingga pejabat di pemerintahan pusat dan daerah, legislatif dan eksekutif. Jika dilihat dari uang negara yang telah dikorupsi, jumlahnya sangat besar. Mantan Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, Kwi Chang-gi, pernah mengkalkulasi uang negara yang dikorup dari perpajakan dan belanja APBN tahun 2003 sebesar 219 triliun. Jaksa Agung Abdurrahman Saleh di dalam sambutan Disnatalis Universitas Pekalongan ke-23 mengungkapkan uang negara yang dikorupsi jumlahnya sangat besar, yakni mencapai 305 triliun. Angka itu belum termasuk korupsi yang terjadi di lingkungan pengadilan ataupun kejaksaan yang sangat sulit ditemukan karena tidak tampak. Selanjutnya. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif, diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerjasama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Selama ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah diubah sebanyak 5 kali. Akan tetapi peraturan perundang-undangan yang dimaksud belum memadai, antara lain karena belum adanya kerjasama internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang anti korupsi yang diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui resolusi nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003. Jadi kesimpulan dari studi kasus yang kita presentasiin itu, Indonesia belum bisa mewujudkan SDG Goal 16 karena kasus korupsi di Indonesia sendiri tidak berkurang dan malah semakin meningkat. Korupsi menjadi penyakit bangsa ini karena telah berlangsung lama, masif, dan sistemik. Korupsi menjadi bencana bagi perekonomian nasional dan merusak sistem penyelenggaraan pemerintahan. Korupsi tidak hanya semata-mata hilangnya uang negara, akan tetapi berdampak pada kemiskinan dan menyengsarakan kehidupan rakyat. Bahkan peraturan perundang-undangan telah mencapnya sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, oke. Mungkin kita lanjut kelompok 2, nanti kita diskusikan bersama ya. Dan sekaligus Q&A ya. Silakan kelompok 2.
Sudah terlihat, Mbak. Ya, Mbak. Jadi kelompok saya ada Zahra Marani, Fadli Naufal, Kaila Nathaniel, Mukda Violen, Najwa Kabiza, dan Safin Kaputri. Membahas tentang institusi pendidikan sebagai wadah aman bagi siswa. Baik, apa suara saya sudah terdengar? Suara saya sudah terdengar belum? Soalnya takut lemot tidak ya? Oke. Oke, jadi pasti Mbak Cindy dan teman-teman sekalian sudah tidak asing ya dengan kasus yang saya tampilkan di slide ini, seorang guru pesantren bernama Heri Wirawan yang melakukan pemerkosaan, pelecehan terhadap belasan santrinya ya kalau nggak salah. Mungkin bisa di next slide. Halo, bisa di next slide. Oke, jadi pemerkosaan yang dilakukan oleh Heri Wirawan ini kepada 13 santri tepatnya merupakan hal yang keji, di mana kasus tersebut terjadi di institusi pendidikan seperti pesantren yang seharusnya merupakan tempat bagi murid untuk menuntut ilmu agama. Berkaitan dengan Sustainable Development Goals, yaitu institusi yang aman bagi laki-laki maupun perempuan, kasus ini sebaiknya menjadi titik balik introspeksi agar kedepannya kasus pemerkosaan dan pelecehan tidak terjadi lagi. Nah, mungkin kasus dari Heri Wirawan ini merupakan segelintir dari kasus pelecehan di institusi pendidikan. Nyatanya di Indonesia itu masih banyak sekali loh adanya kasus pelecehan terhadap murid, dan menurut kami hal ini tuh merupakan suatu hal yang harusnya menjadi perhatian bagi kita semua, bahwa dengan adanya pelecehan dan juga lingkungan yang tidak kondusif di pendidikan ini, bagaimana nantinya akan menciptakan generasi penerus bangsa ke depannya yang juga dapat berprestasi seperti itu. Oke, bisa di next slide. Ya, dalam menanggapi kasus pelecehan serupa, sebetulnya kita harus menelisik lebih jauh tentang bagaimana karakteristik dari institusi terkait. Nah, untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, kondusif, dan tangguh, tidak cukup dengan pendidikan karakter anak didiknya saja, tetapi juga perlu adanya pembenahan keseluruhan dalam suatu institusi. Nah, lembaga pendidikan haruslah sejalan dengan SDGs 16 yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan terhadap anak, menguatkan sistem perlindungan, dan berkoordinasi dalam rangka pemenuhan hak anak. Selain itu, ada pula konsep widya muatiasa yang tentunya dapat diterapkan dalam kelangsungan dunia pendidikan agar optimal dan merujuk pada nilai moral dalam mendidik siswa untuk mempersiapkan mereka sebagai penerus estafet pembangunan bangsa dan negeri. Jika di luar sana belajar yang mendapat perilaku tidak senonoh dari pengajarnya, bagaimana bangsa ini dapat mencapai kemajuan? Sekiranya itu saja dari kelompok kami, Mbak. Oke, makasih. Kelompok 2, lanjut. Kelompok 3. Kelompoknya siapa? Kelompok saya, Mbak.
Evi Noel Junior. Ini nama anggota kelompok saya dari kelompok 3. Yang pertama Siah Aska Syaidah, kedua saya sendiri Evi Noel Junior, 3 Farah Fauzia Solihah, 4 Herta Putia Zahra, 5 Ibnu Dava Santoso, dan yang terakhir Putri Anjani Nur. Selanjutnya Widya Muatiasa. Widya Muatiasa yang merupakan slogan UPN Veteran Jakarta terdapat dalam simbol UPN VJ. Memiliki makna menuntut ilmu guna diabdikan untuk pembangunan bangsa dan negara. Widya Muatiasa yang berarti menuntut ilmu dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara dengan hati yang suci, bersih, serta tulus, ikhlas. Atau dengan kalimat sederhana, ilmu untuk pembangunan bangsa. Semboyan ini tetap dipertahankan dan sebagai jati diri dari UPN Veteran Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jakarta. Widya Muatiasa sebagai semboyan sekaligus jati diri UPN Veteran mempunyai arti ilmu untuk pembangunan bangsa atau dapat juga diartikan belajar untuk membangun. Next. Studi kasusnya, kelompok kita itu mengambil kasus tentang kurangnya pendidikan di daerah pelosok. Yang salah satunya kelompok kita ambil adalah Kecamatan Weda Timur yang merupakan salah satu wilayah Kabupaten di Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, yang memiliki 5 desa diantaranya Desa Dote, Kotalo, Mesa, dan Yeke. Lihat dari secara kasat mata dari beberapa desa tersebut, memiliki kualitas pendidikan sangatlah rendah. Padahal, pendidikan merupakan kunci utama bagi suatu bangsa atau negara untuk unggul dalam persaingan global, termasuk juga pendidikan yang berada di wilayah Kecamatan Weda Timur. Adapun faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Kecamatan Weda Timur masih rendah, yaitu kurangnya tenaga pendidik, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, kurangnya keadilan, kualitas pendidikan antara pelosok dan kota-kota besar di Indonesia membuat terhambat dan tidak merata kualitas pendidikan yang baik di Indonesia. Dikaitkan dengan kasus tersebut, solusi yang dapat diberikan adalah penanaman Widya Muatiasa sebagai poin penting dalam menuntut ilmu, agar dapat diabadikan untuk pembangunan bangsa, sehingga dapat mengatasi kasus rendahnya kualitas pendidikan pada berbagai daerah di Indonesia, sehingga mendapat keadilan yang seharusnya. Dengan penanaman Widya Muatiasa, kelak calon penerus bangsa dapat mengedepankan pembangunan bangsa dengan bekal ilmu yang dimiliki. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, makasih banyak kelompok Evi Noel. Lanjut. Kelompok berapa? Kelompok berapa nih? 5 ya? Betul nggak? Halo. Ya. Halo. Kelompok 4. Ya. Halo, selamat sore semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dilakukan sebelumnya. Di kelompok kami ada Audrey Sabila Andrea, ada Alini Fitri Andriani, ada Keandra Praditasari, ada Muhammad Ibnu Gesa Anwar, sama Mutiara Haliza Pramono, dan Rima Resipahana Dewi Syarif. Di kesempatan kali ini, kami ingin membahas keterkaitan Widya Muatiasa dengan Sustainable Development Goals number 16, itu tidak seimbangnya pemerataan tenaga pendidik. Hal tersebut dipicu oleh berbagai permasalahan, seperti kemiskinan struktural, ketimpangan sosial, infrastruktur pendidikan yang tidak merata, jumlah tenaga pendidik yang tidak merata, serta kondisi geografis yang tidak terjangkau. Sebagai yang bisa dilihat di contoh, ada anak-anak yang bisa merasakan pendidikan secara formal dengan sarana yang baik dan nyaman. Ada juga anak yang hanya bisa sekolah secara informal dengan sarana dan infrastruktur yang tidak memadai. Dan ada juga sekolah yang telah rusak infrastrukturnya sehingga membuat anak-anak tidak bisa belajar secara nyaman dan aman. Kita sebagai mahasiswa bisa melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan ketimpangan tersebut, yaitu dengan meningkatkan program relawan tenaga pendidik, memanfaatkan platform sosial media untuk mensosialisasikan inklusivitas, kedamaian, dan keadilan infrastruktur pendidikan. Kemudian meningkatkan mutu tenaga pendidik dengan pembekalan metode pembelajaran, modal, dan lain-lain. Serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui otonomi pendidikan kepada daerah untuk keberlangsungan pendidikan dan infrastruktur sesuai wewenang pusat dan standarisasi nasional. Kemudian juga kita bisa melakukan donasi buku-buku pendidikan. Jadi keterkaitan antara Widya Muatiasa atau belajar untuk membangun dengan Sustainable Development Goals number 16, yaitu kita meningkatkan kesadaran masyarakat
peduli dengan rakyat Indonesia agar mempunyai masa depan yang lebih baik, serta menyediakan waktu untuk peduli sesama warga negara yang mempunyai hak yang sama. Sekian, terima kasih. Oke, makasih Gaisan. Lanjut. Kelompok 5. Studi kasusnya apa? Udah banyak juga ya. Tadi ada korupsi, ada kasus sexual harassment. Ya. Ini kelompok 5, silakan. Ya, baiklah, di sini saya mewakili kelompok 5. Di kelompok kami terdiri dari Feza Nabila, Dia Sekar, saya sendiri Muhammad Iskandar, Lulu Haunga, dan Muhammad Zamiul Hakim. Di sini kami akan membawakan tema yaitu video Matiasa yang dihubungkan dengan Sustainable Development Goals. Yang pertama akan kami mulai dengan pengertian Widya Matiasa. Widya Matiasa menuntut ilmu dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara dengan hati yang suci, bersih, serta tulus dan ikhlas. Widya Matiasa merupakan semboyan yang dipertahankan sebagai jati diri dari UPN Veteran Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Timur. Next. Di sini kami akan mengkorelasikannya dengan studi kasus, yaitu salah satu program dari Kemendikbud, yaitu program Kampus Merdeka. Yang lebih spesifiknya lagi yaitu program IISMA, dengan program yang mempertemukan mahasiswa-mahasiswi dari berbagai negara dengan latar belakang yang berbeda. Di sini kami akan mengaitkannya dengan Sustainable Development Goals number 16, yaitu PEACE, di mana program IISMA mempunyai tujuan untuk mempererat hubungan antar negara dengan menciptakan perdamaian. Sebab salah satu tujuan dari pertukaran pelajar adalah untuk membuat hubungan baik terhadap negara masing-masing. Ya, itu saya dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, lanjut. Satu kelompok lagi ya. Silakan. Oke. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan membacakan hasil kerja kami untuk materi ini. Untuk di kelompok 6 ada saya, Zahra Malika, ada Evelinda Abigail, Farisa Zahra, Nadia Puspita, dan Stephen Yaskil. Mengenai SDGs poin 16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Kami memfokuskan ke keadilannya saja. Kemudian ada di targetnya, di salah satu target kami fokus kepada secara substansial mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuk, yang akan kami kaitkan dengan Widya Mutiasa. Lalu ada Widya Mutiasa, yaitu adalah semboyan UPN yang memiliki arti menuntut ilmu dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara dengan hati yang suci, bersih, serta tulus ikhlas, atau yang bisa disebut ilmu untuk pembangunan bangsa. Jadi dari beberapa visi-visi Widya Mutiasa ini, kami mengambil salah satunya, yaitu mahasiswa menjadi toleran, disiplin, kreatif, santun, dapat bekerja sama, bertanggung jawab, bermoral, dan cinta tanah air. Baik, studi case yang kami pilih adalah mengenai kasus korupsi dana bansos oleh mantan Menteri Sosial Indonesia Juliari Batubara. Kasus berawal dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020, lalu Kemensos membuat program pemberian bansos. Juliari menunjuk 2 orang secara langsung sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK. Mereka adalah Mateus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Sejak awal pelaksanaan program bansos, tangan mereka sudah kotor.
Mereka mengatur agar perusahaan swasta yang menjadi rekanan Kemensos menyetorkan 10.000 dari setiap paket bansos kepada mereka. Paket bansos paket bansos sendiri senilai 300.000. Pada 4 Desember 2020, KPK melakukan OTT terhadap Mateus dan Joko. Juliari pun menyerahkan diri pada 6 Desember 2020. Juliari divonis 12 tahun penjara pada 24 Agustus 2021. Berikutnya alasan kenapa kami memilih menggunakan study case ini, karena study case ini berhubungan dengan goal SDG yang kami pilih, yaitu keadilan, yaitu targetnya itu secara substansial mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuk, serta ini berhubungan juga dengan Widya Muatyasa yang kami pilih, yaitu visinya yaitu menciptakan mahasiswa menjadi toleran, disiplin, kreatif, santun, dapat bekerja sama, bertanggung jawab, bermoral, dan cinta tanah air. Sehingga bila kita kaitkan dengan Widya Muatyasa ini terlihat jelas bahwa Kemensos ini tidak menanamkan nilai-nilai tentang bermoral. Oleh karena itu penting bagi kita mahasiswa untuk berkembangnya agar berkembang di bawah Widya Muatyasa, yaitu ilmu untuk membangun bangsa, untuk pembangunan bangsa, di mana yang visi yang harus ditetapkan adalah mahasiswa menjadi toleran, disiplin, kreatif, santun, dapat bekerja sama, bertanggung jawab, bermoral, dan cinta tanah air. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi yang belum presentasi? Kelompok saya, Mbak, terakhir. Siapa ini? Zahwan, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7, yaitu ada anggota kami. Yang pertama ada Ahmad Dipa Kawarizmi, kemudian ada saya sendiri Zaun Arfali Syarif, yang ketiga ada Alia Rosyadi, keempat ada Zahra Maharani, dan yang kelima ada Putri Alfa. Kali ini kami akan menjelaskan tentang Widya Muatyasa dan mengaitkannya dengan SDGs ke-16. Dan kali ini kami memilih studi kasus pengabdian TNI memberantas KKB Papua. Merefresh sedikit makna dari Widya Muatyasa sendiri. Widya Muatyasa sendiri merupakan salah satu semboyan dari UPN Veteran, yaitu di Jakarta, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Semboyan tersebut memiliki arti menuntut ilmu dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara dengan hati yang suci, bersih, serta tulus ikhlas. Kemudian Widya Muatyasa juga memiliki arti yaitu ilmu untuk pembangunan bangsa dan belajar untuk membangun. Kemudian ada juga pilar dari Widya Muatyasa sendiri, yaitu ada 3 pilar. Yang pertama disiplin, yang berarti patuh dan tunduk baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua ada kreativitas maupun mampu menciptakan. Dan yang ketiga ada kejuangan, menjadikan pribadi yang tahan banting dan bersifat adaptif. Dan untuk penjelasan dari studi kasus, saya akan oper kepada Saudara Ahmad Dipa. Baik, terima kasih Saudara Zahwan. Kali ini saya akan menjelaskan terkait studi kasus yang akan kita bahas, di mana studi kasusnya adalah pengabdian TNI memberantas KKB di Papua. Apa sih kaitannya dari Widya Muatyasa, kemudian kasus ini, kemudian kepada SDGs ke-16? Yang mana yang kita ketahui KKB Papua merupakan suatu ancaman yang ada di Indonesia. Mereka adalah suatu kelompok kriminal bersenjata yang ada di kawasan Papua. Nah, dalam hal ini TNI terus mendorong dan mencegah hal itu terjadi karena memang terus memakan korban jiwa. Selebihnya bisa dicari lah ya di Google karena memang sudah banyak banget info terkait KKB Papua. Nah, untuk yang pertama adalah TNI memberantas, di mana kegiatan TNI ini perlu didukung oleh suatu jiwa kepemimpinan, jiwa ketangkasan yang memang hal itu tersebut dalam Widya Muatyasa, di mana menjadikan diri yang adaptif untuk bisa mengabdi kepada masyarakat. Tak hanya itu, kontribusi pemerintah, kemudian TNI juga memberikan kepada perlindungan korban, yang mana seharusnya kita juga sebagai generasi muda, kita sebagai masyarakat bisa membantu masyarakat yang terkena korban, yang merasa di sana mengalami sebuah ancaman, rasa insecurity, yang mana hal itu tentunya membawa kemunduran ya sebetulnya dengan adanya kelompok kriminal bersenjata ini. Hal itu juga menjadi suatu ketidakadilan bagi masyarakat di sana, karena memang KKB Papua memakan korban jiwa, yang mana mereka
membunuhi orang-orang yang tidak bersalah. Hal tersebut sangat bertentangan dengan hak asasi dan keadilan. Nah, dalam hal ini juga kita kaitkan ketiga hal ini merupakan hal instrumen untuk mendorong SDGs ke-16 yang ada di Indonesia. Seperti itu. Bisa di next slide. Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok 7 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok Zahwan. Sampai sini ada yang ingin memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Kasusnya lumayan ya, lumayan recently ya, yang baru-baru gitu ya. Dari mulai ya bisa beragam pandangan sih ya, bisa beragam kacamata yang kita gunakan untuk menganalisis kasus ini. Silakan yang ada pertanyaan. Kalau suara saya putus-putus mungkin sinyal ya, karena di sini hujan deras. Di tempat kalian hujan juga nggak? Ya. Hujan, Mbak. Hujan ya. Benar. Ya, silakan. Yang mau kasih tanggapan, saran, ya Farah, silakan. Saya mau bertanya, Mbak, izin bertanya. Saya kurang paham sama SDGs poin 16 yang strong institution itu maknanya gimana ya, Mbak? Boleh tolong dijelasin lebih lanjut ya. Terus sama satu lagi mungkin agak keluar dari bela negara, untuk penulisan veteran sendiri itu pakai tanda kutip nggak ya, Mbak, sekarang itu? Terima kasih, Mbak. Ya, saya jawab dulu ya yang kedua. Kalau dari mulai tahun 2021 itu tidak lagi memakai tanda kutip. Jadi dimanapun di penulisan ilmiah, ya di karya ilmiah, tidak lagi menggunakan tanda kutip. Ya, dulu kan memakai tanda kutip ya, veteran gitu, karena memang untuk menghargai. Dan memang kampus UPN kita memang terbentuk karena perjuangan veteran gitu ya. Jadi untuk menghargai itu, untuk respect them gitu. Nah, maka tetap digunakan. Dulu memakai tanda kutip gitu ya, sekarang memang tidak. Jadi ya tetap veterannya dicantumkan tanpa tanda kutip gitu ya. Nah, kemudian untuk strong institution, ada yang mau jawab? Apa sih Mbak strong institution gitu di SDGs ke-16? Silakan. Ada yang bisa kasih insight? Coba tolong on cam ini, yang bisa on cam. Agar saya bisa lihat kalian gitu ya. Silakan yang mau kasih insight. Strong institutions itu apa sih? Atau bagaimana gitu? Bagaimana untuk build up strong institutions? Gimana? Saya boleh coba jawab nggak? Ya, silakan, Stephen. Kalau menurut pandangan saya itu strong institution itu tuh berarti institusinya itu dia kuat dan transparan gitu dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam peradilan gitu, sama dalam menyelesaikan tugas-tugas lainnya gitu. Ditambah lagi strong institution itu berarti dia itu inklusif, merangkul semua pihak masyarakat, mulai dari yang kaya, miskin, kecil, dan segala macamnya gitu, Mbak, kalau menurut saya. Good. Ada lagi? Mungkin saya mau nambahin aja, Mbak. Silakan, Zahwan. Tadi kan Mas Steven juga udah jelasin ya, itu udah cukup lengkap, jelas juga. Mungkin saya mau nambahin juga strong institution itu bukan cuma dia merangkul orang-orang, merangkul sekitarnya dengan baik, kemudian menerima isu-isu dengan baik, pokoknya mengayomi dengan baik lah intinya. Tapi strong institution itu juga terjadi karena orang-orang di dalamnya itu sangat paham betul dan sama-sama menjaga kekompakan dan chemistry satu sama lain gitu. Jadi sehingga mereka ini menimbulkan salah satu chemistry yang sangat kuat gitu. Jadi dalam mengurus kepengurusan institusi itu mereka bakal menjadi lebih totalitas gitu, Mbak. Ya,
Betul. Jadi memang strong institution itu pendekatannya inklusif ya. Dari mulai grassroots sampai kepada stakeholder terkait ya. Itu memang tergabung gitu ya. Jadi misalnya untuk kasus-kasus tadi misalnya sexual harassment gitu ya. Institusi mana sebetulnya yang paling dominan untuk dikuatkan di sini? Bisa jadi kementerian lembaga gitu ya, bisa jadi Kementerian Agama, atau mungkin bisa di sistem pendidikan gitu ya, berarti kan lembaga ataupun institusi-institusi pendidikan, kemudian bisa jadi undang-undangnya, peraturan atau regulasi yang mengatur hal tersebut, kemudian bisa juga apa lagi, sistem pendidikan, lalu pemberdayaan, apa istilahnya saya lupa, perlindungan HAM ya dan perempuan, hak-hak perempuan, Komnas HAM ya. Nah, semuanya masuk dalam institusi terkait dengan case yang diangkat. Sehingga memang ini cukup challenging ya. It's quite challenging sebetulnya karena satu kasus itu kan tidak hanya satu institusi yang bertanggung jawab. Betul ya? Misalnya tadi kan bukan cuma pesantren yang tanggung jawab. Termasuk negara juga bertanggung jawab akan hal itu kan. Kenapa misalnya tadi kan ada pertanyaan bahkan, kenapa kok terjadinya di institusi pendidikan kan gitu. Apakah memang karena pendidikan yang kurang tepat, sistemnya atau bagaimana gitu kan. Nah, sehingga harusnya ada monitoring, ada evaluasi, ada pengawasan dari lembaga-lembaga yang memang dari stakeholder yang memang bertugas untuk itu gitu. Nah, SDGs Goal 16 sebetulnya di situ. Bagaimana caranya bagaimana caranya masyarakat dan lembaga-lembaga terkait itu bisa melakukan monitoring gitu ya, bisa melakukan evaluasi sehingga studi-studi kasus yang tadi kalian angkat itu tidak terjadi. Gitu ya. Nah, di Indonesia dengan heterogenitas yang tinggi, dengan dengan distinctiveness background yang berbeda gitu ya. Kemudian dengan karakter yang mungkin juga tidak sama, padahal sudah ada ya karakter kita seharusnya berlandas pada Pancasila gitu ya. Nah, hal-hal ini masih acap kali terjadi gitu. Ya. Yang nggak enaknya kontradiksinya itu jelas sekali gitu. Wah, ini guru agama tapi kok tingkahnya kayak nggak beragama kan gitu ya. Jadi kan kita kayak aduh, ini mencemari ini kan religion gitu. Padahal yang salah bukan religionnya, oknumnya kan? Oknumnya gitu. Jadi perlu ada ini ya, perlu ada self awareness juga gitu bahwa memang ini salah, ini benar, ini salah, ini benar gitu. Sehingga memang jelas gitu. Oh, bahwa menurut hukum gitu ya. Kita kan negara hukum ya. Nah, jadi menurut hukum ini salah. Jadi jangan dilakukan, maka akan menjadi pidana. Gitu kan? Kemudian ada lagi masalah Papua gitu ya. Kemudian tadi saya lihat ada masalah apa ya? Lupa saya. Ada tadi yang belum saya sebut, yang kasus yang kalian angkat, korupsi ya. Nah ini juga, ini kan harusnya self awareness. Kemudian dilihat lagi support sistemnya. Wah ternyata sistemnya mendukung Mbak untuk korupsi. Ya iya gimana nggak korupsi kan orang-orang? Karena apa? Karena nggak ada evaluasi di situ, nggak ada yang memaintain bahwa wah tidak boleh korupsi gitu. Padahal kita paham yang memaintain paling utama Tuhan kan, gitu. Bahkan sila 1 ya juga kan, sila 1 ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kan manusia kadang-kadang Tuhan nggak negur langsung kok gitu ya. Harusnya kan aparat yang menegur langsung kan, langsung dibui, langsung pidana misal. Tapi ternyata itu pun tidak running well gitu. Ya, tidak berjalan dengan optimal. Kalau langsung misalnya kayak apa? OTT ya, operasi tangkap tangan ya. Nah, kalau semua kasus di OTT kan bagus juga gitu. Tapi kan banyak korupsi yang mungkin high amount gitu ya. Itu bahkan nggak OTT kan. Itu kan di belakang layar gitu, behind the scene. Jadi gimana mau di OTT, Mbak gitu kan? Kalau narkoba mungkin lebih gampang di OTT kan?
Oh iya, ada sabu sekian gram, kan langsung gitu kan. Kalau korupsi kan dia lebih banyak behind the scene gitu. Jadi kita kayak, karena mereka juga menjadi sistemik. Tadi ada yang bilang tadi, korupsi bukan hanya perilaku, tapi menjadi dia sudah sistemik. Jadi sistemnya sudah terbentuk gitu, ajak gitu ya, ya lancar jadinya ya. Padahal kan itu tidak benar gitu. Nah, disinilah juga butuh stakeholder yang memang bertugas untuk itu gitu, kepolisian gitu ya, kemudian instansi-instansi terkait gitu. Nah itu penting gitu. Dan sebetulnya kembali ke diri sendiri. Makanya minggu lalu kan kita belajarnya karakter ya. Itu juga termasuk gitu. Kenapa karakter dibutuhkan? Kita tahu bahwa yang mengawasi itu cuma yang mengawasi itu yang paling maha ada gitu ya untuk mengawasi. Seharusnya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Seharusnya ya bertindak sebagaimana individu individu yang baik ya, dan individu yang memang taat aturan taat aturan kenegaraan gitu ya. Memang ini PR besar gitu ya, Farah dan teman-teman di sini, ini PR besar gitu, karena tidak mungkin ini kerjaan satu orang ya. Strong institutions itu pekerjaan bersama, PR bersama yang memang harus discussion, memang harus action, memang harus working together gitu ya. Dia tidak individual work, tapi tapi kerja bersama gitu sebetulnya ya. Dan ini yang makanya menjadi goal terakhir, tapi sebetulnya juga goal paling sulit sebetulnya, goal ke-16 ini ya, untuk menciptakan peace. Itu kan nggak satu orang kan, ya kan? Misalnya satu ketua suku bilang harus ada perdamaian, ternyata konflik misalnya. Karena memang peace, justice itu tidak satu orang pekerjaannya ya. Silakan, ada lagi? Ada? Ya, Widya Muatiasa pada dasarnya berjuang ya. Jadi berjuang untuk membangun ke arah yang lebih baik. Yang sebetulnya kalau hal-hal kecil juga bisa. Misalnya kalian berjuang untuk apa? Berjuang untuk tidak istilahnya procrastinating ya. Menunda-nunda gitu. Itu juga berjuang loh. Dan saya pun bahkan sampai hari ini tetap berjuang untuk itu. Misalnya, oh ya, saya ada deadline ini, deadline tugas ini. Seharusnya saya ada. Misalnya saya sekarang ya, misalnya ya, kalau untuk careers life gitu ya. Kadang-kadang saya kebawa bahasa Jerman Karriere gitu ya, careers life. Jadi misalnya saya ikut nih misalnya program persiapan doktoral misalnya ya, pre-doctoral program, mentoring pre-doctoral program gitu ya. Saya tiap minggu itu progress report sudah daftar ke kampus-kampus mana di luar misalnya, karena kan memang niatnya kan overseas ya. Nah, itu berjuang gitu ya. Kami ada 25 orang yang sama-sama berjuang. Satu orangnya sudah berangkat ke Taiwan, tinggal 24 ya. Tinggal 24 yang sedang mencari gitu ya, sedang mencari dan berusaha ditemukan gitu loh, berusaha ditemukan oleh profesor yang akan menjadi supervisor kita di sana gitu. Nah, itu kan sama-sama belajar gitu ya. Belajarnya dari jam 8 sampai jam 9 malam setiap hari. Dan setiap minggunya progress report-nya sudah daftar ke kampus mana saja. Untuk progress report saya minggu ini saya baru daftar 1 kampus ya. Setidak-tidaknya itu seminggu itu kita daftar untuk mencari supervisor gitu ya, profesor yang akan jadi promotor atau supervisor kita, itu setidaknya seminggu itu 2 kampus gitu. Kemudian proposal risetnya ada, kemudian diperbaharui lagi, dikaitkan dengan current issues gitu ya. It's not easy ya. Itu bukan pekerjaan simple gitu ya. We couldn't simplify at same time gitu ya. Kita nggak bisa mensimplifikasi itu gitu. Nah, itu berjuang gitu. Nah, untuk mahasiswa bisa nggak Mbak berjuang? Ya bisa, pasti gitu ya. Apalagi kalian dengan waktu yang lebih luas, kesempatan yang lebih besar, akses yang lebih
lebih mumpuni, teknologi yang lebih advance gitu ya. Kalian justru harus lebih dari saya gitu. Ya, harus lebih dari kami-kami yang saat ini berada di posisi ini. Ya. Itu. Sekarang ada banyak loh ya, misalnya kayak apa kursus-kursus yang ini ya, yang yang dari luar gitu ya, kayak Coursera, terus ada lagi untuk programmer gitu segala macam, untuk statistik. Nah, itu bisa kalian ikuti secara free gitu ya. Bahkan saya melihat Harvard pun ada kursusnya yang free gitu. Nah, itu kalian bisa ambil untuk improve, untuk self improvement gitu. Ya, misalnya kalian passionnya apa gitu. Ada passionnya desain. Ya udah dalami gitu kan. Nah, itu pun berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih punya kapasitas diri, punya high quality gitu ya, punya high qualification, pasti berjuang. Tidak ada yang rebahan. Ya, nggak akan ada yang rebahan. Please ya. Saya paham benar makna berjuang ya. Kalian pasti juga gitu ya. Maksudnya begini, kalau saya lahir tahun 92 ya. Kalian tahun berapa? 2003. Ya, kita masih satu generasi ya. Oke, masih generasi milenial ya. Generasi milenial terakhir tahun ini tahun umur 35 ya. Saya umur 30. Berarti saya masih masuk millennial generation. Nah, kalau di saya ya mencari informasi itu sulit sekali loh dulu. Saya pertama kuliah S1 tahun 2009. Beasiswa saya 2 juta rupiah per semester, uang kuliah saya cuma 700.000. Benefit ya, ada marginnya ya. Tapi untuk memperolehnya kan sulit ya. Kemudian beasiswa dapat ke Jerman, dapat ke Jepang, kemana-mana lah gitu ya saya itu dibeasiswakan. Kalau sekarang kan enak ya, tinggal buka laptop, internet gitu ya. Kalian bisa surfing gitu kan, bisa cari-cari info segala macam. Kalau saya gitu ya, padahal kita cuma beda berapa tahun coba? Kalian usia berapa sih? 18. 18. Ada yang 20? Nggak ada ya, 18, 19 ya? Nah, 18. Saya 18 tahun itu pertama kali ke Jerman pada saat itu. Ulang tahun ke-19 saya di sana. Itu Farisa 20. Ya nggak apa-apa ya. Age just number ya. Nah, jadi kalau sekarang kan enak ya, tinggal buka Google gitu segala macam. Kalau dulu ya Google memang ada gitu, tapi informasi nggak semasif sekarang gitu. Jadi dulu saya dari Medan, saya sampai ke sini ke Jakarta, saya datangin kedubes itu. Ya, yang di Sudirman itu, saya ketok-ketok pintu tuh dulu ya. Ada nggak Pak beasiswa untuk saya gitu ya? Gitu. Saya buat appointment gitu kan untuk menanyakan admission ke kampus-kampus di luar gitu ya. Saya khusus datang ke sini untuk menanyakan scholarship. Gitu. Kalau sekarang kan enak ya, kalian tinggal apply online gitu ya, dan ini pun saya lakukan sekarang gitu, sehingga saya pikir bahwa perjuangan saya sebetulnya tidak tetap sulit, tapi tidak sesulit yang dibayangkan ataupun yang dilakukan dulu gitu ya. Kan sekarang sudah di ibu kota gitu ya. Nah, sama kalian juga ya tetap gitu harus berjuang ya. Jadi jangan cuma misalnya Mbak mimpi saya besar, iya cuma dimimpiin ya nggak akan dapet. Dimimpiin lalu dibuat action. Ya, kalau kalian lihat ya. Ini note saya ya. Nggak kelihatan di sini. Nah, ini note ya. Nah, itu di dalamnya sudah ada gitu. Saya tipe-tipe suka buat journaling ya. Jadi misalnya saya hari ini ngapain apa gitu-gitu. Nah, itu to-do list-nya ya memang harus di checklist. Oh, ini saya sudah lakukan, ini saya akan lakukan, ini saya belum lakukan karena apa gitu. Itu harus jelas. Ya, sehingga target itu bisa kita ukur gitu. Oh iya, saya target tahun ini gitu misalnya. Yang kecil-kecil pun boleh gitu. Target bangun jam 6, selama ini jam 9. Gue balik deh 9 jadi 6 gitu ya. Gitu ya. Bisa ya. Ya, sampai sini ada lagi yang mau ditanya?
Kalau tidak ada mungkin saya cukupkan ya. Kita ketemu lagi di meeting 6 ya, insya Allah minggu depan ketemu dengan saya lagi. Kemudian di meeting 7 itu, kalau nggak salah Mas Garcia atau siapa ya, saya lupa. Nanti saya lihat lagi di Siakat ya. Yang pasti kembali ke Widya Muatiasa, berjuang ya. Berjuang sampai kalian paham bahwa saya sudah di batas perjuangan. Gitu. Ya, kalau kalian belum sampai situ, berarti belum semua effort itu keluar. Ya, ada di sini lagi ada yang berjuang untuk apa nih? Saya pengen tahu deh. Untuk buat tugas, terus apa lagi? Nggak apa-apa, sampein aja. Mbak, saya mau Mbak sebelum umur 30, saya mengelilingi 30 negara. Nggak apa-apa, itu boleh ditulis. Ya. Belajar TOEFL, iya. Ini siapa nih? Zahwan lulus nikah, jangan mau ya. Lulus tuh kerja gitu loh ya. Luar negeri, apa kek gitu ya. Luar negeri kan enak, Mbak Cindy. Saya lagi di Itali nih, Mbak Cindy mau apa? Kan enak juga gitu ya, nerima teleponnya gitu kan. TOEFL, ya, saya bahkan juga masih berjuang dengan IELTS ya. Ya, lulus nggak nganggur, betul ya. Nah, kalau kalian nganggur, sekolah aja. Ya, jadi penganggurannya terselubung. Ya, gue sekolah kok ngambil master gitu kan, gue nggak nganggur gitu. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, no worries ya. Belajar TOEFL, IELTS atau apa ya nggak apa-apa, berjuang. Saya pun tetap masih berjuang di IELTS misalnya gitu ya. Kalau TOEFL sudah khatam ya. Tinggal IELTS karena belakangan aplikasi semakin sulit ya, aplikasi beasiswa mereka bertanya IELTS ya band 6.5 atau 7 gitu ya. Bandnya segitu untuk doktoral program. Ya, jadi saya pun saya tadi misalnya baru selesai kirim email ke Sydney ya, University of Sydney di Australia. Mungkin 2 minggu ini saya masih di Australia gitu ya, nyari-nyari profesor ya pertengahan Maret ke akhir Maret mungkin saya ke Jepang kali ya, ada beberapa. Karena dulu kampus saya yang waktu saya pelatihan diplomasi itu tidak ada HI, adanya politik, tapi masuknya ke Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi majornya adalah pendidikan politik, gitu. Ya, di Indonesia nggak ada tuh pendidikan politik ya. Yang ada ilmu politik. Tapi kalau di Jepang berpolitik pun harus educated ya, gitu. Ya, waktu itu kan saya di Ehime ya, Ehime University di Matsuyama Prefecture di Jepang. Ya. Jadi selamat berjuang bagi yang sedang berjuang. Nggak usah berjuang, Mbak. Gimana ya, Mbak? Biar si doi senang sama saya. Nggak usah. Ya, nggak usah. Ya, logo WN gitu ya. Nggak usah. Karena cowok ataupun cewek, ya, trust me, ya. Mereka akan datang atau pergi itu sesuai dengan kelasnya. Jadi kalau kalian naik kelas, ya, if you increase your level, ya, through certain ways lah ya, maka yang datang juga akan kelas yang sama. Kalau mereka minder, berarti mereka low level, ya, mereka level yang di bawah kita, ya, subordinat. Nah ya setuju aja. Ya serius sama saya, jadi nggak perlu dipikirin kalau kayak gitu ya, cukup berteman-teman saja, memperbanyak relasi gitu ya. Nah itu akan lebih baik. Ya. Jadi kalau cukup berteman ya, aduh lawas banget ya kata-kata gue ya. Nah jadi di situ ya. Karena kalian dulu yang harus self love gitu ya, kalian dulu yang harus berjuang. Karena di tiap keluarga itu memang ada orang-orang yang memang ditakdirkan, yang memang dituntut untuk berjuang untuk keluarganya gitu, itu ada ya, including me ya, termasuknya saya gitu ya, di keluarga saya gitu ya, sehingga dinikmati aja cobaan ataupun ujian ya, cobaan itu dicobain ya. Oke, saya stop record dulu ya.